got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Raditya Sanjaya dari kelas 2A, NPM 223510087. Saya Raken Novaldana dengan NPM 223510199, kelas 2A dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 223510501. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pertama, yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Dengan prosedur menjalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Prosesor in SMP 1, cache coherence protocol MESI, scheme for bus arbitration random worldwide 32, main memory size 1024 KB, mapping fully associative, replacement policy LRU. Konfigurasi Word dengan blok menggunakan konfigurasi berikut. 8 block size sama dengan 32 byte, 16, 32, 64, 128, 256, 512 dan 1024. Block size-nya 4096 byte. Untuk setiap konfigurasi Word per blok, konfigurasi jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache sebagai berikut: 4, 8, 16, dan 32 KB. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misread menggunakan memory trace air. Pertanyaannya, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Jawabannya, saat meningkatkan ukuran blok cache hingga 512 KB, maka misread akan semakin menurun dengan diikuti oleh ukuran cache yang juga naik. Tetapi saat ukuran blok 1024 KB, maka dengan cache yang kecil seperti 4 KB akan sangat meningkat dan meningkatkan nilai misreadnya. Tetapi saat ukuran cache 32 KB, maka dengan ukuran blok 1024 KB, nilai misread menjadi menurun. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pada ukuran blok misread meningkat kembali, dan mengapa pada ukuran blok tersebut misread meningkat? Jawabannya, terjadi persaingan sengit saat hit thread dan misread yang ke-100 sampai dengan yang ke-300, dan pada akhirnya hit thread mengambil kembali posisi pada execute dengan menghasilkan hit thread 77,694% dan misreadnya 22,306%. Lanjut ke pertanyaan terakhir, itu pertanyaan ketiga. Apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misread? Jelaskan. Semakin rendah blok cache yang dimasukkan, maka semakin menurun juga hit thread dan semakin meningkat pula misreadnya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Soal nomor 1. Apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Mengapa? Meningkat atau menurunnya misread sesuai dengan meningkatnya associativity itu tergantung dari jumlah atau ukuran block in cache yang diatur. Karena contohnya memory trace air dengan block in cache ukuran 128, itu nilai misreadnya cenderung sama sesuai meningkatnya asosiatifnya. Sedangkan block in cache dengan ukuran 64 dengan memory trace yang sama, untuk nilai misreadnya itu cenderung meningkat sesuai meningkatnya asosiatifnya. Nomor 2. Apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Dengan meningkatnya ukuran cache sejalan dengan pengaruh tingkat asosiatifnya, semakin banyak jumlah bloknya, semakin banyak juga kinerja, semakin banyak juga proses
yang harus dilakukan oleh mesin komputer. Semakin banyak pula datanya, sehingga ukuran cache sejalan dengan banyaknya blok. Soal nomor 3. Kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya iya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah lebih banyak manfaat dari direct ke 2W, 2W ke 4W, 4W ke 8W, atau dari 8W ke fully associative? Jawabannya iya, semakin banyak jumlah blok yang diproses dan menghasilkan blok cache, maka kinerja prosesor semakin ringan dan cepat. Untuk manakah yang merupakan langkah yang memberikan banyak manfaat? Yaitu langkah dari 4W ke 8W. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, kesimpulannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau random ke FIFO. Mengapa? Penggunaan kebijakan pergantian yang konkret dapat meningkatkan kinerja sistem, tergantung pada karakteristik dan pola akses data yang digunakan. Namun, secara umum, kebijakan pergantian yang lebih canggih seperti LRU dan LFU cenderung memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kebijakan pergantian acak atau FIFO. Secara umum, penggunaan LRU dan LFU cenderung memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja sistem dibandingkan dengan menggunakan kebijakan pergantian acak atau FIFO. Namun pilihannya antara LRU dan LFU tergantung pada pola akses data yang sebenarnya dan karakteristik sistem yang digunakan. Penting untuk menganalisis pola akses data dan melakukan eksperimen menentukan kebijakan pergantian yang paling sesuai dengan kasus penggunaan tertentu. Jadi kesimpulannya, ya, karena proses data dengan konfigurasi secara random mesti akan diproseskan terlebih dahulu, sehingga agar dapat dikonfigurasi pada LRU, LFU, dan FIFO. Setelah dikonfigurasi dari 3 tersebut, akan diproses setelah ke random. Audio Jungle.